wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan tugas untuk seperti semestinya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Ilham Hasanuddin, NPM 240621222023, akan memenuhi tugas untuk ulangan akhir semester mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini saya membawakan judul yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Langsung saja mungkin masuk di sini. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan ya. Jadi TIK ini adalah berbagai perangkat sistem atau aplikasi yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam dunia pendidikan. TIK telah banyak digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui berbagai media digital seperti e-learning, aplikasi pembelajaran, dan video interaktif, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu pembelajaran pendidikan agama Islam ini pendidikan agama Islam PAI berbasis teknologi, merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter dan moral peserta didik. Berdasarkan ajaran Islam, penggunaan TIK dalam pembelajaran PAI dapat membantu menyampaikan materi menjadi lebih menarik gitu dan mudah dipahami oleh siswa, terutama dengan adanya media digital dan platform e-learning. Jadi dengan adanya TIK ini bukan hanya sebatas menarik ya, tapi perhatian siswa pun kepada guru atau kepada pelajaran sangat terfokuskan seperti itu. Lalu peran media sosial dalam dakwah dan pendidikan. Nah, di sini peran media sosial ini sangat penting untuk zaman sekarang ya. Bahwa di sini disebutkan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok telah menjadi sarana penyebaran dakwah dan pendidikan Islam yang efektif. Karena benar, jika kita lihat di zaman sekarang, orang-orang tuh sangat terfokus terhadap media sosial, baik itu YouTube, Instagram, dan TikTok. Nah, kita sebagai pendakwah, alangkah baiknya kita harus mengimbangi yang ada di dalam media sosial itu. Jadi pendakwah ini sangatlah baik dan relevan untuk berdakwah dalam media sosial ini dengan konteks yang menarik gitu dan mudah diakses. Generasi muda lebih tertarik, tuh kan di sini disebutkan generasi muda lebih tertarik untuk mempelajari ajaran Islam melalui platform ini. Jadi pendidikan ini bukan hanya secara langsung ya, akan tetapi dengan adanya teknologi ini sangatlah berguna gitu untuk kita semua. Lalu efektivitas penggunaan media digital dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Di sini medianya satu menggunakan media interaktif. Lalu aplikasi pembelajaran. Nah, aplikasi pembelajaran ini sudah lumrah lah kita ketahui dan sudah banyak juga gitu baik dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang perguruan tinggi. Aplikasi pembelajaran ini sangatlah marak dan banyak. Lalu evaluasi digital. Nah, ini evaluasi digital juga sama menariknya gitu. Karena dilihat-lihat siswa itu tidak jenuh ketika melakukan evaluasi menggunakan media atau digitalisasi. Yang selanjutnya, pengaruh platform pembelajaran berbasis TIK terhadap motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PAI. Nah, di sini ada 3. Yang pertama yaitu adanya pembelajaran fleksibel. Benar dan terbukti bahwa pembelajaran yang berbasis dengan teknologi ini sangatlah fleksibel. Jadi kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja, asal dengan syarat kita ada jaringan lah, seperti itu. Lalu
Kalau seperti dalam platformnya seperti Google Classroom, baik itu dalam penyediaan bentuk teks atau video atau diskusi seperti itu. Lalu gamifikasi dalam pembelajaran, aplikasi seperti Kahoot, Quizizz menambah unsur permainan dalam pembelajaran PAI yang meningkatkan keterlibatan siswa. Nah ini benar-benar teknologi ini sangat penting dan harus digunakan dalam media pembelajaran atau dalam pembelajaran untuk zaman sekarang, karena sangat menarik siswa dan sangatlah bermanfaat gitu. Lalu yang ketiga ada kolaborasi virtual. Diskusi dan kerja kelompok melalui platform offline dan grup WhatsApp membantu memahami materi lebih mendalam melalui interaksi dengan teman sekelas dan guru. Betul. Jadi ini masuk sebenarnya ke dalam poin yang pertama, yaitu pembelajaran itu fleksibel. Contoh lah, kita tidak jauh-jauh dalam WhatsApp saja sekarang sudah bisa digunakan video call 6 orang. Nah apalagi dalam hal-hal yang sangat aplikasi-aplikasi yang sangat baik seperti Zoom, itu kan aplikasi pembelajaran. Jadi kendala dalam komunikasi ini bisa dibereskan dengan teknologi-teknologi yang ada pada zaman sekarang. Nah selanjutnya, peran media sosial sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam bagi generasi muda. Nah ini peran media sosial untuk dakwah. Itu yang pertama seperti tadi, YouTube sebagai sarana pembelajaran. Kenapa YouTube digunakan sebagai sarana pembelajaran? Karena dalam YouTube ini tidak ada batasan untuk menggunakan waktu gitu. Dan ketika kita masuk ke YouTube, kita bisa menggunakan layarnya itu sesuai dengan keinginan kita. Jika kita ingin menghemat kuota, maka kita perkecil ya kejelasan layarnya itu dari YouTube. Jadi banyak emang seperti tutorial pembelajaran dan lain-lain, itu banyaknya di YouTube. Instagram dan TikTok untuk konten edukasi Islam. Betul, karena yang sering dijumpai oleh kaum pelajar sekarang yaitu Instagram dan TikTok. Jadi TikTok ini kita harus bisa lah berdakwah di TikTok ini, meskipun dakwahnya itu hanya 1 menit atau dakwahnya itu hanya 2 menit sampai 3 menit seperti itu. Yang selanjutnya forum diskusi Islam online. Nah ini forum ini seperti Zoom dan aplikasi lainnya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya untuk semuanya. Kesimpulannya, jadi pemanfaatan media digital dalam pembelajaran PAI mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi ajar Islam dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Selain itu, penggunaan platform pembelajaran berbasis TK juga memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar siswa karena menyediakan metode pembelajaran yang lebih fleksibel dan inovatif. Sementara itu, media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan dakwah dan pendidikan Islam, khususnya bagi generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan TK dalam pembelajaran PAI perlu terus dikembangkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam dunia Islam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ditutup dengan bacaan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.